Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah illa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Al-hadis aw kama qala amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dengan keluarga besar KKG PAI Kecamatan Rejoso. Alhamdulillah, puji syukur kita munajatkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan keimanan, mudah-mudahan ma'unah, pertolongan, mudah-mudahan kesehatan yang senantiasa kita nikmati akan senantiasa istiqomah, mudawamah min hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita panjatkan dan kita munajatkan sholawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa kelak akan menjadi umat beliau dan akan dijadikan golongan orang-orang yang di belakang beliau masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tua adalah menentukan dari setiap kehidupan di masa datang untuk anak-anaknya. Maka satu hadis yang sering kita dengar, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir dia dalam keadaan suci. Illa an abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kemudian tergantung orang tuanya mau diarahkan kemana anak-anak itu sendiri. Jadikan Yahudi, jadikan Nasrani, atau dijadikan Majusi. Maka penting sekali kita merenungi di dalam kehidupan sehari-hari kita terkait dengan hadis yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak adalah fitrah. Anak yang baru lahir adalah masih suci dan bersih. Ibarat komputer tanpa noda, tanpa ada virus, dan tanpa ada kotoran. Ibarat kertas adalah kertas yang masih putih, belum ada titik satupun. Mereka adalah anak-anak yang masih fitrah, yang masih suci, yang masih bersih, murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tergantung orang tuanya lah mengantarkan anak-anaknya, mau dibawa kemana mereka dan mau dihantarkan kemana mereka. Maka mengacu dari hadis ini luar biasa pentingnya pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya. Bahkan dalam satu riwayat disampaikan, al-ummu madrasatul ula. Ibu dalam keluarga adalah madrasah yang paling pertama untuk anak-anaknya. Anak-anak kita masih kecil dulu, orang tua kita sering mengajarkan ketika mau makan, nak jangan lupa baca bismillah. Nak kalau mau kemanapun jangan lupa baca bismillah. Nak ketika setelah makan bacalah alhamdulillah. Nah, ketika setelah menyelesaikan belajar, menyelesaikan aktivitas, jangan lupa bersyukur kepada Allah, membaca alhamdulillah. Inilah pendidikan yang paling pertama yang sering kita dengar untuk anak-anak kita,
untuk anak-anak yang di bawah umur yang mungkin belum mengenal pendidikan apapun, baik PAUD, TK, dan selanjutnya untuk di tingkat SD, SLTP, dan SMTA, kemudian perguruan tinggi dan pondok pesantren. Rumah tangga, keluarga adalah yang pertama kali untuk memberikan satu asapan rohani, yang memberikan satu pendidikan kepada anak-anaknya. Ketika anak mulai merangkak berdiri, baru bisa bicara, sudah diberikan materi untuk berucap kalimat Allah. Ketika dia berdiri pun orang Jawa sering bilang ketika akan berdiri, dia mengantarkan anaknya dengan kalimat Jawa, hutilah. Yang mereka sebenarnya bukan hutilah, tapi sebutlah asma Allah, hutilah, sebutlah asma Allah. Inilah pendidikan yang luar biasa dari orang-orang tua kita yang mungkin dia jauh dari pendidikan Al-Quran, tapi atas berkah bimbingan para wali songo, para ulama-ulama Jawa yang mengemban amanah di tanah Jawa, memberikan pengajaran secara Jawa, hutilah ketika mau berdiri, artinya adalah sebutlah asma Allah. Kemudian ketika anak-anaknya bersikap tidak baik, orang tua selalu menegur, le gak pareng ngomong sing kotor, bicaralah yang bagus. Le gak pareng gojek nemen-nemen, nek gojek utawa guyon nemen-nemen gare gak api. Kalimat Jawa yang kental dengan kehidupan kita sering kita dengar dan sering kita lihat dalam kehidupan berkeluarga, yang tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter anak. Yang pertama akan senantiasa ingat kepada Allah. Yang kedua, diajarkan sebuah akhlak kebaikan. Ketika matur kurang benar, orang tua langsung gak pareng matur, munule matur sing apik nek ditimbali dalem. Nek ditimbali ora pareng ngomong sing Allah, tapi cukup ngomong dalem, inggih diwarai basa. Dikasih pembelajaran akhlak secara dasar terkait dengan ukhuwah, terkait dengan kehidupan sehari-hari yang nantinya akan menjadi kebiasaan di masa-masa yang akan datang. Inilah contoh kecil yang diajarkan oleh orang tua kita kepada anak-anaknya, yang tujuannya tidak lain adalah ingin anaknya menjadi anak yang senantiasa mengingat dan menyebut Allah. Yang kedua, juga berakhlak kepada orang-orang sekelilingnya, terutama kepada orang-orang yang lebih tua. Oleh karenanya, pada season kali ini kita akan sedikit mengetuk hati kita, orang tua. Mudah-mudahan diberikan kesabaran untuk mengantarkan anak-anaknya ketika masih kecil, dan juga senantiasa membimbing anak-anaknya ketika dia sudah beranjak untuk mengenyam pendidikan keberlanjutannya, dan sehingga mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang sukses, anak yang mengerti dan mampu memandang alam semesta, sehingga kehidupannya akan menjadi kehidupan yang bahagia dunia sampai di alam akhirat. Mudah-mudahan sedikit motivasi yang kita sampaikan bermakna untuk kita pribadi dan untuk para hadirin kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Demikian, banyak kekurangan mohon untuk dimaafkan. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.